Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan bahas mengenai rugi beli asuransi unit link. Teman-teman, ada seseorang yang menelepon saya, lalu dia minta nih dibantu carikan solusi sebab sudah kehilangan kontak dengan agen asuransinya. Jadi orang ini bukan nasabah saya ya. Beliau bercerita, suaminya beli asuransi di tahun 2008 dengan premi 2 juta per tahun. Manfaat uang pertanggungan jiwa 200 juta sebab suaminya saat itu berusia 64 tahun dan beliau menikah dengan suaminya di tahun 2011. Sehingga beliau berhitung di 2023 yang kemarin suaminya sudah membayar premi 15 tahun lebih, dan jika dihitung maka 2 juta per bulan dikali 12 bulan dikali 15 tahun, maka uang yang sudah disetor itu total 360 juta untuk bayar premi. Sedangkan dia berkata uang pertanggungan jiwanya andai kata suami meninggal hanya 200 juta. Rugi dong saya, sudah setor 360 juta dan jika saya setor terus 2 juta per bulan, makin banyak uang yang disetor tapi uang pertanggungan jiwa 200 juta. Rugi dong saya harus bagaimana Pak Petrus? Nah teman-teman, di sini ada dua pihak nih yang harus kita introspeksi. Pertama adalah pihak agen. Apakah pada saat di tahun 2008, pada saat sang suami membeli asuransi pertama kali, apakah agen asuransi tersebut menjelaskan secara rinci berapa premi yang harus disetor setiap bulannya, manfaat uang pertanggungan jiwanya, dan juga manfaat investasi dan sebagainya, segala perhitungannya, sehingga di 15 tahun dari beliau menyetor premi itu tidak terjadi seperti ini. Karena jika sudah terjadi seperti ini, nasabah menjadi kecewa, menjadi marah-marah, dan ini pastinya nggak enak ya di sisi nasabah. Lalu sisi kedua adalah sisi nasabah. Nasabah pun harus, di sini saya garis bawah ya, nasabah harus membaca isi polis dengan seksama. Jadi jangan asal nerima gitu aja dari agen, dan kalau bisa ya cari agen yang benar-benar mau menjelaskan dengan detail, mau transparan soal biaya asuransi, soal premi yang harus disetor, soal manfaat. Sebab kalau boleh jujur, skenario seperti ini sudah dipastikan memang nasabah rugi. Kenapa? Karena tidak terjadi klaim. Andai kata terjadi klaim maka cair tuh uang pertanggungan 200 juta, tapi kan nasabah maunya sehat-sehat dan ternyata sehat-sehat. Kalau kita bicara untung ruginya sebenarnya sih memang ya, dari yang dilihat di sini uang yang disetor 360 juta, uang pertanggungan jiwa 200 juta. Dia bilang lebih baik saya simpan sendiri dong, sama aja. Saya bilang betul, karena faktor usia. Pada saat seseorang berusia di atas 60 tahun, apalagi baru beli polis di usia 64 tahun, sudah dipastikan biaya asuransinya itu sangat tinggi. Jadi asuransi jiwa itu alangkah baiknya beli pada saat masih muda supaya biaya asuransi lebih murah dan juga ada dana investasi, dan kita bisa pilih sebenarnya mau asuransi yang seperti apa. Kalau boleh jujur teman-teman, asuransi unit link itu disarankan untuk mereka yang mengambil dari usia muda sampai dengan usia pensiun. Setelah usia pensiun itu disarankan untuk antara ada dua pilihan ya, antara menambah top up atau menutup polis. Kenapa? Karena biaya asuransinya itu akan sangat tinggi di usia 50 tahun ke atas, sehingga akan berlomba-lomba tuh. Dana investasi akan tergerus sama biaya asuransi. Pak Petrus, jadi solusinya bagaimana dong? Kalau untuk kasus seperti ini bisa dibilang sudah tidak ada solusi, karena pada hari ini beliau berusia 79 tahun. Jadi solusinya ya antara nasabah mau tetap membayar premi atau nasabah mau menutup polis. Silakan nasabah yang menentukan, karena nasabah yang memilih tuh dari awal. Tapi untuk mereka yang belum ngambil di usia pensiun, saran saya mulai dari usia 30 atau 40 atau bahkan 20 tahunan sudah boleh ambil polis. Dan kalau tidak mau polis unit link, ada tuh pilihan lain. Namanya adalah polis Allianz Pasti. Karena di Allianz Pasti itu cukup bayar premi hanya 20 tahun. Setelah itu nggak perlu bayar premi lagi tuh. Jadi misalnya seseorang berusia 20 tahun, beliau ngambil asuransi Allianz Pasti. Bayar preminya cuma sampai usia 40 tahun tuh. Di usia 41 dan seterusnya nggak perlu bayar premi lagi, tapi
tetap ada perlindungan. Perlindungan tetap aktif sampai dengan usia 85 tahun. Asuransi jiwa, asuransi penyakit kritis, itu tetap aktif. Bahkan asuransi jiwanya ada beberapa tahapan. Jika terjadinya kecelakaan lalu meninggal dunia, itu cairnya 300%. Tapi jika terjadi kecelakaan dan meninggal dunia pada saat menggunakan transportasi umum, itu cairnya 400% dari uang pertanggungan. Dan jika terjadi penyakit kritis, cair 100%. Dan yang kerennya lagi, jika sehat-sehat aja, maka di usia 86 tahun boleh tuh ambil uang pertanggungan 100%. Jadi sudah bisa dipastikan, sehat ada uang, nggak sehat pun ada uang. Makanya namanya Allianz Pasti. Jadi kembali ke topik teman-teman, kalau dibilang rugi apa enggak nih? Kalau saya bilang enggak ya, karena artinya selama 15 tahun nasabah nyetor premi, nasabah diberkati dengan kehidupan yang layak, kehidupan tubuh yang sehat, sehingga tidak terjadi resiko. Jadi uang yang sudah disetor ini ada kok dana investasinya, walaupun mungkin nggak besar. Nah, jika nasabah setuju untuk melanjutkan, silakan dibayar tuh premi per bulannya. Tapi jika nasabah keberatan, silakan ditutup polisnya. Saya mau tahu nih pendapat teman-teman semua. Kalian boleh tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kasus ini. Oke teman-teman, sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati. We are trusted